kata dajjal, dajjala, dagala. Jadi antikristus itu bahasa Yunani. Itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Aramaik. Bahasa Aram itu bahasa yang dipakai Tuhan Yesus sehari-hari. Itu Mesiha dagala. Jadi Mesiha itu bahasa Ibraninya Ha-Masiah. Di bahasa Aram untuk kata sandang tetap itu di belakang. Jadi Masiha artinya the Mesiah atau Ha-Masiah. Kalau bahasa Ibrani kata sandang tetap itu di depan. Kalau bahasa Aramaik kata sandang tetap di belakang. Jadi Mesih ditambahi A jadi Mesiha itu artinya Ha-Masiah, Al-Masih. Lalu dagala itu artinya ada dua. Kalau kita membaca di dalam Matius 24 ayat 24 di situ diterjemahkan dengan pseudo Kristos. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Pseudo itu artinya palsu. Kristus palsu. Tetapi dalam 1 Yohanes pasal 2 itu diterjemahkan anti Kristus. Jadi anti itu melawan. Makanya ciri anti Kristus itu memalsu atau meniru sekaligus melawan. Nah, mari kita cari sendiri. Kira-kira kekuatan besar apa di dunia ini yang meniru kekristenan sekaligus memalsu kekristenan. Banyak orang-orang Protestan yang menerima warisan konflik abad lalu. Antikris itu Katolik gitu, tidak ada hubungannya. Wong Katolik itu sepanjang zaman memuliakan Tuhan Yesus. Soal terjadi perbedaan penafsiran itu kan tidak mengganggu ajaran utamanya. Katolik ditolak tapi kelompok-kelompok bidat-bidat baru malah diterima. Bener enggak? Ini yang sering muncul, makanya saya itu kalau ngomong itu kadang-kadang ya vulgar itu supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya kan? Jelas itu antikristus itu cirinya melawan sekaligus memalsu. Nah, kita bisa meneliti itu. Pertama kali, ciri antikristus yang meraga atau mengambil tubuh secara wadak, secara fisik dalam bentuk ajaran-ajaran sesat. Itu mereka asalnya dari kita. Tapi karena tidak benar-benar, ya artinya mengikuti ajaran yang benar, akhirnya dia terpisah dari kita. Itu ajaran bidat maksudnya di situ. Nah, bidat itu cirinya yang pertama itu tadi, memalsu atau meniru, dan yang kedua itu adalah ajaran yang melawan. Jadi kalau Anda menghadapi sebuah ajaran yang terang-terangan melawan kan mudah menghadapinya. Ya toh? Misalnya kalau bicara tentang ateisme yang agresif melawan kekristenan itu kan jelas. Ini orang yang tidak bertuhan kan mudah sekali melawannya. Tapi kalau kami juga pengikut Yesus, kami lebih tahu dari ajaran Yesus, kami menyempurnakan ajaran Yesus, kan lebih sulit. Wong ngakunya ikut Yesus kok. Lah ini yang terjadi. Jadi memalsu dan meniru, tapi sebenarnya dia melawan inti kekristenan. Nah, kita kan bisa melihat dari sejarah. Pada zaman abad-abad awal, itu gereja sudah menghadapi ajaran sesat ini. Yaitu apa? Gereja yang memisahkan Yesus dari Kristus. Ini bukan gereja, komunitas, sorry. Yesus itu kan sosok kemanusiaan yang lahir ke dunia itu kan. Makanya malaikat berkata, anak yang dilahirkan itu akan disebut Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya. Jadi Yesus itu bukan nama Allah. Yesus itu nama kemanusiaan firman yang menjadi manusia. Nah, lalu Kristus itu artinya
yang diurapi, dia yang diurapi. Itu makna yang sesungguhnya. Karena yang memaknai itu orang Yahudi, maka setiap raja yang diurapi Tuhan namanya Masiah. Masiah itu yang diurapi dengan minyak. Kegagalan demi kegagalan dalam sejarah Israel, setiap raja dilantik gagal, akhirnya muncullah pengharapan dia yang satu-satunya diurapi, yaitu juru selamat pada akhir zaman. Makanya dari Masiah, artinya yang diurapi, lalu mereka menunggu Masiah, satu-satunya yang diurapi sebagai juru selamat. Kira-kira seperti itu munculnya kata Masiah itu. Tapi oleh orang Gnostik itu ajaran sesat yang tidak bisa diverifikasi. Ajarannya itu benarnya dari mana. Subjektif sekali. Pokoknya dia menerima wahyu yang menyempurnakan, itu ciri ajaran Gnostik. Dan tidak bisa di cross check secara historis. Gnostik itu muncul sejak abad pertama akhir. Dan yang menghadapi itu Rasul Yohanes. Makanya perhatikan, banyak rasul yang meninggal sebelumnya. Matius wafat sebagai martir, Markus wafat sebagai martir. Padahal Markus tidak lebih tua daripada Yohanes. Dia mati duluan tahun 68 Masehi di Mesir. Tapi Yohanes itu sampai umur 96 tahun gak mati-mati. Rupanya Tuhan masih punya urusan dengan dia, disuruh menuntaskan ajaran-ajaran sesat. Jadi kira-kira nanti termasuk saya usianya panjang. Karena tugasnya juga untuk memberantas mereka-mereka yang suka memutar balik kanal kitab itu kan. Itu Yohanes meninggal di Efesus tahun 96. Dan sebelum dia meninggal itu dia menghadapi ajaran sesat ini. Salah satunya perwujudan ajaran itu dilakukan oleh orang yang bernama Kerintos. Bukan Korintus, kalau Korintus nama kota. Kerintos itu mengajarkan begini. Tidak selamanya Yesus itu Kristus. Jadi Kristus itu dipahami sebagai roh besar yang tinggal pada Yesus yang kelihatan itu. Lah roh itu kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Gitu. Ajarannya memang aneh-aneh itu. Kapan dia datang? Ketika Yesus dibaptis. Kapan dia pergi? Ketika Yesus disalib. Makanya kemudian ada kaitannya dengan itu, kita baca di Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5. Ayat 6. Inilah dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Jadi jelas di sini ya, datang dengan air dan datang dengan darah. Apa artinya datang dengan air? Pada saat dia dibaptis. Engkaulah anakku pada hari ini, aku berkenan kepadamu. Engkaulah anakku yang kuasih kepadamu lah aku berkenan. Jadi saat itu katanya kaum Gnostik, roh itu datang memasuki Yesus di dunia. Ketika Yesus disalib, roh itu pergi lagi. Makanya model kristologi sesat yang saya namakan kristologi teh celup inilah Yohanes menulis pasal ini, pasal 5 ayat 1. Di ajaran ini meresahkan gereja. Maka dia mengatakan, Yohanes mengatakan, Yesus itu tidak hanya menjadi Kristus saat dia dibaptiskan. Lalu dipermaklumkan dari surga, engkaulah anakku yang kukasih kepadamu lah aku berkenan. Tetapi juga ketika Yesus mati, itu karya yang utuh. Yesus selama-lamanya adalah Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran yang kedua, dari kelompok yang sama ini, dia menyangkal Yesus itu tidak sepenuhnya jadi manusia. Jadi Yesus itu hanya tampaknya manusia. Tapi dia tidak benar-benar menjadi manusia. Itulah yang kemudian direaksi oleh Yohanes pasal 4 mulai dari ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya
kepada setiap roh. Tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan demikian kamu mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, maksudnya Yesus yang telah datang sebagai manusia, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Jadi penyesatan terbesar itu terjadi pada akhir zaman dengan kedatangan antikristus yang tunggal tadi. Tetapi fenomena itu sudah mulai dari abad ke abad. Nah, itulah kemudian kalau kita runut dalam sejarah gereja, itu kita tidak salah persepsi lagi. Jadi kalau Korintus itu ajarannya belum terlampau apa istilahnya terang-terangan, Marcion ini sangat terang-terangan. Marcion ini penerusnya Korintus. Suatu saat katanya sejarah ini, yang nulis sejarah ini adalah Irenaeus. Irenaeus itu muridnya Polikarpus dan Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Itu tulisannya terpelihara semua sampai hari ini. Salahnya gereja modern tidak mau belajar dari akar sejarah. Akibatnya bingung begitu diserang. Yesus baru jadi Tuhan dilantik tahun 325 kita heboh. Maka saya selalu mengatakan para apologet Kristen, keunggulan kekristenan itu adalah data-data yang lengkap. Nah kalian kalau diajak adu ayat jangan mau. Karena kalau adu ayat kita mesti kalah. Kenapa kalah? Karena belajar Alkitab ini tidak mudah. Ini buku yang mencakup kurun waktu sekitar 1500 tahun. Bahasanya kitab Taurat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kalendernya coba cari hari Paskah. Bulan Paskah bukan Nisan, Nisan itu baru muncul setelah zaman pembuangan. Lah kalau orang tidak paham, lah ini ayat Alkitab saling bertentangan. Loh zamannya berbeda, nama kalendernya juga beda, dipersoalkan. Nah terus kemudian dibandingkan misalnya satu kitab yang namanya Quran. Lah Quran itu kan kitab yang muncul dari satu zaman. Satu zaman, satu nabi yang diyakini sebagai penerima wahyu, satu bahasa, ya lebih mudah belajarnya. Ya kan? Kalaupun belajar sejarah cukup sejarah abad ke-7. Kalau belajar arkeologi cukup arkeologi zaman Nabi Muhammad. Lah ini apa arkeologi zaman Romawi cocok untuk masanya Daniel, cocok untuk masanya Musa. Itu berbeda-beda coba. Mene tekel urfasin itu bahasa apa? Itu enggak ada dalam bahasa Ibrani, enggak ada dalam bahasa Aram, enggak ada dalam bahasa itu bahasa Persia. Kenapa bahasa Persia? Karena waktu itu konteksnya pembuangan Babel. Itu loh saudara-saudara. Jadi ada banyak hal yang sesungguhnya secara metodologis kita ini keliru. Keliru dalam apa? Meladeni orang-orang yang sok usil ngurusi agama orang. Padahal kita tidak pernah ngurusi mereka. Lah kita jangan mau terjebak. Kalau kita mau terjebak, kita ngomong kitabnya orang itu bisa masuk penjara. Karena dianggap melakukan tindak pidana penodaan agama. Tapi kalau mereka yang ngomong hanya dihukum 4 bulan. Kalau yang ngomong itu Kristen 10 tahun kan gak imbang ini. Menghadapi ketidakadilan seperti ini musuhnya hanya ilmu pengetahuan. Bukan emosi. Ya jadi strategi militansi aja gak cukup. Militansi tanpa strategi adalah kekalahan. Makanya kita jangan menjadi petinju yang sembarang memukul. Nah kembali kepada antikristus tadi. Jadi cirinya antikristus yang dihadapi oleh generasi kemudian itu dikembangkan. Siapakah roh antikristus itu? Yang telah menyangkal Yesus telah datang jadi manusia. Ya, berarti itu ajaran apa itu? Gini loh kira-kira kalau ngomong lebih dalam lagi ya. Zaman sebelum kekristenan muncul di bumi ini, dunia waktu itu sudah diisi dengan berbagai spekulasi melalui filsafat Yunani. Nah ini saya ngomong sekilas saja supaya tidak panjang lebar. Karena ini terkait dengan ketuhanan Yesus yang katanya mengambil alih filsafat Yunani, ketuhanan Yesus yang katanya pagan.
Rata-rata orang yang mau begitu juga nggak ngerti filsafat, nggak ngerti teologi, nggak ngerti sejarah lagi. Jadi kalau sekedar otak-atik ayat, ngapain kita harus ngomong agama orang? Ya, jadi ada dua filsafat yang ekstrim bertentangan satu sama lain. Satu yang disebut filsafat Parmenides. Filsafat ini mengajarkan bahwa realitas atau keberadaan ini sifatnya tunggal, tidak terbagi, tidak berubah. Segala sesuatu itu tetap tidak berubah. Hanya misalnya kalau satu panah sekarang di sini, pada waktu detik kesekian dia ada di sini, pada waktu ini dia melesat di sana. Panahnya ini tetap sama, hanya waktu yang membuat dia berada di tempat yang berbeda. Nah itu, yang begini nih, memang kalau kita tidak ngerti pun juga nggak apa-apa. Tapi paling tidak jangan awam. Musuhnya dari filsafat ada ala Parmenides itu adalah Heraklitos. Heraklitos itu mengatakan begini, segala sesuatu itu berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi semuanya itu berubah. Karena itu dunia itu semuanya berubah, tidak ada yang bisa dijadikan rujukan. Semuanya nisbi. Dua filsafat yang saling bertentangan itu didamaikan oleh Plato. Plato mengatakan Epimenides benar, Parmenides benar, Heraklitos juga benar. Yang dikatakan realitas atau keberadaan itu tidak berubah, tetap itu di alam ide. Alam ide itu tidak tersentuh oleh indera kita. Lah, Parmenides segala sesuatu tetap itu di sana. Sebaliknya Heraklitos segala sesuatu berubah itu di dunia yang kita huni sekarang ini loh. Segala sesuatu berubah, nisbi, tidak ada yang bisa dibela mati-matian, tidak ada yang bisa pegang mati-matian, semuanya akan lewat dan berubah. Lalu Plato mencontohkan, ada orang yang terpenjara di gua, tapi kepalanya ada di mulut gua. Ketika ada sapi lewat di situ misalnya, dia menyangka bayangan sapi itu adalah sapi, padahal itu hanya bayangan. Ketika ada pohon diterpa matahari, dia nganggap bahwa bayangan pohon itu adalah realitas, padahal cuma bayangan. Ketika dia keluar dari penjara, dia tahu, oh semua itu hanya bayang-bayang. Dunia ini relatif karena dia menjadi bayang-bayang dari dunia ide yang akan datang. Itu basicnya seperti itu kira-kira. Nah kemudian orang Yunani dari pandangannya Plato itu lahir yang namanya Neoplatonisme. Misalnya dipimpin oleh Plotinus, Antonius Sakas. Dia mengatakan begini, karena Allah itu ada di alam ide, maka Allah tidak pernah bisa disentuh oleh kita ciptaan, kosmos, manusia, antropos. Karena manusia itu tinggal di alam yang temporal ini. Sementara Allah itu ditinggal di dunia ide yang tak terseberangi. Untuk berkomunikasi tidak mungkin karena itu tidak terseberangi, tidak terjembatani. Makanya ada yang menjembatani. Itulah yang disebut logos. Logos itu bukan Allah dan bukan manusia, bukan theos, bukan pula antropos, bukan theos juga bukan bagian dari alam semesta atau kosmos. Jadi logos itu di tengah-tengah. Nah melalui logos inilah dijembatani antara yang sebelumnya tak terjembatani, antara Allah dengan manusia. Nah seperti itu. Nah kemudian ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, di Alexandria namanya Septuaginta. Bahasa Ibrani untuk Davar Elohim, firman Allah, itu diterjemahkan dengan logos tuteu. Tapi logosnya Septuaginta ini tidak sama dengan logosnya filsafat Yunani tadi. Nah pergulatan terus dilakukan ketika orang, ini sebelum zaman Kristen semua yang saya ceritakan ini. Yesus belum turun ke dunia ini.
Ini zaman sebelum Kristen, kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Lalu muncul seorang filosof Yahudi dari Alexandria namanya Philo. Philo itu mengatakan logos itu begitu pentingnya karena menjadi jembatan antara manusia yang penuh dosa, manusia yang penuh kekurangan ini dengan Tuhan yang maha sempurna. Maka orang berdosa tidak mungkin mengalami kesempurnaan tanpa logos. Begitu pentingnya logos ini, maka logos disebut deuterotheos, Allah kedua. Lah ini berarti kan apa? Menyimpang dari ajaran kitab suci, karena Alkitab tidak pernah mengatakan Allah itu ada dua, Allah itu hanya satu. Makanya kemudian ketika menghadapi kelompok gnostik yang mengatakan Yesus tidak pernah benar-benar jadi manusia, Yohanes justru mengajarkan en arki in ologos, bahasa aslinya ke ologos in prostonteon ke theos in ologos. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas logos itu Allah sendiri, bukan Allah kedua, karena Allah itu hanya satu. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu logos itulah yang menciptakan alam semesta, tapi ini bukan logos yang terpisah dari Allah. Ini logosnya Allah. Firman ini firmannya Allah, maka firman itu harus sepenuhnya Allah. Lalu firman yang sepenuhnya Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka ayat 3 dalam Yohanes pasal 1, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini Yesus sebagai firman, sebagai logos, dan tanpa Dia, tanpa firmannya Allah, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu ayat 14, dan firman itu dan logos itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang pertanyaan, mana ajaran Yunaninya yang dituduhkan orang-orang polemikus muslim itu? Katanya Kristen jiplak filsafat Yunani. Kalian yang tidak tahu filsafat jangan ngomong filsafat. Mana ada dalam ajaran filsafat Yunani logos itu sepenuhnya Allah? Tidak, logos itu dalam filsafat Yunani adalah intermediary being, entitas yang bukan Allah juga bukan manusia. Injil Yohanes beda. Firman itu adalah Allah, sehingga tidak ada dua Allah, cuma ada satu Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mana miripnya dengan filsafat Yunani? Istilahnya sama, tapi pemikirannya justru membabat habis filsafat neoplatonisme. Nah, makanya saudara-saudara, saya melihat dari dua sisi. Teologinya ya kita pahami, tapi akar kata yang mengkomunikasikan gagasan Kristen kepada dunia saat itu juga harus dipahami. Nah, itulah ajaran sesat di awal sejarah gereja. Saya runut lagi. Marcion ini lebih kurang ajar lagi dari pendahulunya, Korintus. Dia mengobrak-abrik kanon perjanjian baru. Makanya gereja nanti melakukan kanonisasi. Apa yang dia lakukan? Jadi kalau Yesus tidak benar-benar jadi manusia, ya mau-maunya dialah, dia datang kapan aja dia mau, dia pergi kapan aja dia mau. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itu ajaran gnostik itu. Guyon itu. Supaya Anda selalu ingat apa yang saya sampaikan. Ya kan? Belajar teologi itu tidak mudah. Maka perlu dijembatani dengan komunikasi yang agak-agak lucu begitu, supaya Anda ingat, oh itu yang dimaksudkan gnostik itu lagunya Diana Nasution misalnya gitu loh. Jadi kapan dia mau dia datang, kapan dia pergi dia datang. Dia tidak benar-benar jadi manusia. Karena tidak benar-benar jadi manusia, mungkinkah bayangan, mungkinkah
entitas bayangan punya silsilah. Padahal Matius diawali dengan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Jelas silsilahnya, jelas siapa nenek moyangnya. Injil Matius buang. Injil Markus diawali dengan apa? Diawali dengan baptisan Yesus di Yordan. Roh tidak bisa dibaptis karena dalam ajaran yang paling awal tadi, dia hanya tampaknya muncul pada saat Yesus dibaptis, tapi kemudian pergi lagi, kan gitu kan? Makanya tidak mungkin Markus diterima. Markus dibuang sama Marsion. Yohanes apalagi? Karena Yohaneslah yang menghadapi ajaran gnostik sebelumnya. Dibuang karena ada penegasan firman itu Allah dan firman itu menjadi manusia, dibuang. Kemudian tinggal Injil Lukas. Injil Lukas dibaca pasal pertama, ada berita kelahiran Yesus kepada perawan Maria. Pasal kedua, ada sunatnya Yesus, ada kelahirannya, diberitakan oleh para gembala. Pasal 3, ada silsilahnya lagi. Waduh, gak ada yang cocok nih pasal 1, 2, 3. Pasal 1, 2, dan 3 juga dibuang. Tinggal pasal 4 sampai pasal 24 diambil sama dia, dikasih judul The Gospel of Marcion. Lalu gereja otomatis bertindak loh. Kita ini warisannya para rasul. Kamu diajar oleh rasul siapa? Kamu ditahbis oleh rasul siapa? Enak aja kamu bikin ajaran-ajaran baru. Makanya gereja lalu mengadakan kanonisasi paling awal, yaitu yang sekarang dokumennya dikenal kanon Muratori. Itu ditemukan sudah sekitar tahun 150 Masehi. Itulah zamannya Marcion. Pertanyaannya sekarang, kenapa Marcion harus mengubrak-abrik perjanjian baru? Kenapa Marcion harus mencuri kitabnya dari perjanjian baru? Karena tidak ada kitab lain yang berbicara tentang Yesus kecuali perjanjian baru. Lalu bagaimana dengan Injil Maria Magdalena, dengan Injil Petrus, dengan perbuatan Yohanes, dengan kisah Rasul Paulus? Itu kan juga Injil, itu dikasih nama Injil tapi bukan Injil. Karena itu munculnya baru abad ketiga, abad kedua akhir. Injil Yudas itu abad kedua akhir, apalagi abad ketiga. Karena seandainya sudah ada Injil Filipus, Injil Maria Magdalena yang katanya Yesus itu suaminya Maria Magdalena, yang kemudian diviralkan lewat film Da Vinci Code dan film banyak film-filmnya itu, The Last Tomb of Jesus Christ misalnya, Simon Jacobici misalnya. Kalau benar, kenapa harus mengambil perjanjian baru pada generasi paling awal Marcion? Kenapa tidak langsung ngambil Injil Thomas? Kenapa tidak langsung ngambil Injil Barnabas? Karena Barnabas baru muncul abad 16 paling akhir itu. Jadi di sepanjang sejarah ini pemalsuan demi pemalsuan Injil terus berlangsung. Inilah yang diantisipasi oleh Rasul Yohanes. Dan ciri zaman akhir itu diawali dari penyesatan terhadap ajaran yang meniru gereja sekaligus melawan gereja. Jadi itu zamannya Marcion. Setelah Marcion wafat, mati, para rasul, murid-muridnya para rasul juga sudah mati semua. Tinggal generasi keempat, generasi kelima. Maka di situ mereka lebih liar lagi, karena apa? Saksi mata kan sudah tidak ada. Jadi dia bikin acara sendiri, dia bikin komunitas sendiri, dia bikin Injil sendiri, lalu dikasih nama Injil itu dengan nama-nama para rasul. Makanya muncul Injil Thomas yang katanya Yesus membuat mujizat dari tanah dibentuk seperti burung merpati, lalu ditiup menjadi burung sungguh-sungguh. Itu dari abad keempat. Injil Tufuliah atau The Arabic Gospel of Infancy, itu dari abad kelima, aslinya dari bahasa Aramaik, yang mengatakan Yesus ketika masih bayi digendong ibunya Bunda Maria, dia sudah bisa bicara. Itu dari abad kelima.
teks Arabnya dari abad ke-7. Ya. Semuanya ini hasil pemalsuan dari abad-abad kemudian yang tidak memiliki kesinambungan sejarah dari abad pertama. Itu zamannya Marcion. Lalu setelah Marcion muncul lagi ajaran baru. Namanya ajaran Basilides. Basilides itu mengatakan begini, dia tinggal di Alexandria. Karena Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia, mungkinkah bayangan bisa disalibkan? Tidak mungkin. Kalau gitu harus kita cari gantinya, siapa yang disalib mengganti Yesus. Dia ngarang-ngarang sendiri. Basilides itu mengajarkan bahwa siapa yang hadir pada saat Yesus disalibkan itu. Oh, Simon dari Kirene. Maka kita bikin aja teori. Yang disalibkan bukan Yesus. Karena Yesus itu tidak bisa disalib. Karena sesuatu yang sifatnya tidak real, tidak benar-benar jadi manusia, tidak mungkin disalib. Maka yang disalib adalah Simon orang Kirene yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Itu abad ketiga di Alexandria. Kemudian abad keempat muncul lagi namanya Kisah Rasul Yohanes. Jadi dia mengarang cerita ketika ketika Yesus disalibkan itu, sebenarnya yang disalib, yang diarak ke kayu salib ke Golgota dengan memikul salib itu bayangan saja, bayangannya Yesus. Tapi Yesus sejati itu ada di Bukit Zaitun, sambil memandangi orang-orang yang mengarak bayangan yang tidak jelas tadi. Lalu di situ disaksikan oleh muridnya yang bernama Yohanes, John the Apostle, Yohanes sang rasul. Kemudian dikatakan, Yohanes, kamu lihat Yohanes, kamu lihat John, apa yang ada di sana? Ya guru, mereka mencambuki engkau, mereka memahkotai engkau dengan duri. Kamu perhatikan sungguh-sungguh, itu saya apa bukan? Ya lihat, loh ternyata hanya bayangan. Lalu dia penasaran, Yesus di mana kalau gitu? Aku yang asli ada di sini, itu bukan aku. Itu hanya bayangan yang mereka salib itu. Lalu mereka lihat Yesus, dipegang tangannya seperti daging. Itu sebetulnya jiplakan dari kisah Injil Yohanes tentang Thomas yang menyaksikan bekas paku di tangannya itu loh. Ketika diraba tangannya mirip dengan daging. Tapi begitu dia lihat kakinya tidak menyentuh tanah. Ajaran model kayak begini inilah yang menjadi tantangan gereja mula-mula. Lalu dia pegang lagi tangannya Yesus. Oh, seperti kapas ternyata. Jadi berubah-berubah karena Yesus itu datang pergi semau dia. Itulah ajaran gnostik. Karena ajaran itu meningkat lebih parah lagi, Yesus tidak benar-benar real jadi manusia, hanya tampaknya manusia, serupa dengan manusia, maka disebut doketisme. Berasal dari bahasa Yunani dokein yang artinya tampaknya, kelihatannya, serupa dengannya. Itu abad ketiga. Abad keempat mulai muncul lagi seorang presbiter, seorang pendeta, namanya Arius. Arius ini juga tidak bebas sama sekali dari filsafat Yunani ini. Dia mengatakan anak Allah itu lebih rendah dari Bapa. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dalam pandangan filsafat Yunani ya, tidak ada creatio ex nihilo. Tidak ada penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Tapi alam semesta ini mengalir dari yang maha ada. Jadi alam dengan Tuhan itu sehakikat. Seperti apa itu? Seperti laba-laba dengan rumahnya. Rumah laba-laba itu dibuat kan dari ingusnya laba-laba itu. Jadi sehakikat itulah teori yang namanya emanasi, pengaliran. Jadi segala sesuatu itu mengalir dari Tuhan.
entitas awal ini. Lah, yang mengalir dari aliran pertama ini tentu lebih rendah daripada sumber alirannya. Aliran yang ketiga mengalir dari aliran kedua, lebih rendah lagi. Makanya ada jenjang-jenjang ketuhanan. Lalu si Arius mengaburkan antara kemanusiaan Yesus yang kelihatan dengan firman Allah yang tidak berjenjang dengan Allah. Lalu dia katakan tidak masuk akal. Masa Yesus tidak lebih rendah dari Sang Bapa? Bukankah Yesus sendiri mengatakan di Injil Yohanes, Bapa itu lebih besar daripada aku. Padahal Yesus bicara seperti itu. Itu kan dalam misinya ketika dia menjadi manusia. Bapa lebih besar daripada dirinya. Tapi Yesus sebagai firman. Apakah firman Allah itu lebih rendah dari Allah? Ini bukan ajaran filsafat Yunani yang mengalir tadi, tidak. Mengalirkan satu hakikat. Seperti riak-riak gelombang itu kan satu hakikat dengan gelombang samudra. Seperti percikan-percikan api itu kan satu hakikat dengan bara apinya. Nah itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran emanasi dalam filsafat Yunani. Ajaran itu yang dalam filsafat ketuhanan disebut panteisme. Pan itu segala sesuatu, theos itu Allah, isme itu paham. Jadi paham yang mengatakan segala sesuatu itu adalah Allah. Lah inilah yang kemudian muncul di Injil Thomas. Injil Thomas itu mengatakan ini. Usirlah perempuan itu daripadaku, kata Yesus. Kenapa guru? Karena perempuan tidak layak memperoleh hidup yang kekal. Terus kemudian muridnya bertanya, bagaimana supaya perempuan memperoleh hidup yang kekal? Suruh dia jilmakan dirinya jadi laki-laki. Nah ini ajaran gnostik. Lalu dari mana Yesus punya kata-kata seperti itu? Tidak ada saksinya kan? Nah ini perlunya yang namanya sejarah bapak-bapak gereja. Agar kita tidak menafsirkan teks dari abad pertama semau kita dengan abad 20 karena gara-gara kita mengaku diri dari Roh Kudus. Roh Kudus bicara pada saya tadi malam. Di mana? Gimana ngomongnya itu? Klaim-klaim seperti ini kan menjadi ciri daripada gereja-gereja modern yang tidak bisa diverifikasi. Inilah ciri ajaran gnostik. Jadi kalau ditanya, dari mana kau perlu ajaran itu? Zamannya Korintus gak berani terang-terangan karena Yohanes masih hidup. Zamannya Marcion tidak berani terang-terangan bikin buku sendiri karena apa? Muridnya Yohanes masih hidup. Namanya Polikarpus. Polikarpus menjadi uskup atau penilik jemaat salah satu dari gereja yang tercatat dalam kitab Wahyu 7 jemaat itu. Salah satunya kan muridnya Yohanes yang menjadi pemimpin di Smyrna. Masih ada saksi. Generasi keempat, kelima enggak ada saksi lagi. Kalaupun ada saksi, mereka masih bisa ngakali. Kamu lihat itu Injil Thomas. Kabarnya beredar di Mesir Injil Thomas. Siapa yang tulis itu? Kayaknya Thomas gak pernah nulis Injil. Caranya cross check gereja bagaimana? Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Saya bisa membuktikan daftar para penilik jemaat, para uskup, para episkopos yang ada di seluruh dunia ini. Maksudnya dunia yang dikenal pada zaman dia. Siapa yang mentahbis dia? Rasul siapa hubungannya? Tidak pernah ada ajaran semacam seperti itu. Coba katanya siapa yang mengarang itu? Thomas. Thomas punya murid namanya siapa? Punya murid namanya Tadius. Tadius sudah wafat. Tadius itu kan muridnya Thomas. Thomas sudah wafat, Tadius punya murid namanya Agius. Agius sekarang ada, dia berkarya di wilayah ini. Cross check. Benarkah dulu gurumu pernah mengajarkan bahwa Yesus bersabda, usirlah perempuan itu daripadaku karena dia tidak layak memperoleh kehidupan? Oh enggak. Murid-muridnya Yesus juga perempuan. Ada Maria Magdalena, ada Marta, banyak muridnya. Ada Salome, tidak ada yang seperti itu.
Caranya gimana untuk menghindari cross check seperti itu? Kan sebetulnya saksi-saksi secara kronologis kan masih bisa hidup. Masih hidup waktu itu. Caranya gimana? Baca The Gospel of Judas, The Gospel of Thomas, pasal pertama. Inilah perkataan rahasia yang diucapkan oleh Yesus kepada Thomas Didimus, kembaran Kristus. Secara rahasia, maka intinya jangan kamu cross check, wong itu cuman rahasia kok. Ini wahyu khusus. Bener gak? Persis sama dengan Injil Yudas. Injil Yudas mengatakan, inilah perkataan rahasia yang diucapkan oleh Yesus Kristus hanya kepada Yudas seminggu sebelum kematiannya. Cross checknya bagaimana? Yudas sudah gantung diri. Tapi dia pilih nama-nama orang yang tidak punya murid, yang tidak bisa di cross check. Akhirnya apa? Muncullah penyesatan-penyesatan itu sampai di zamannya Arius. Arius mengatakan ada waktu di mana firman Allah itu tidak ada. Ada waktu kan, anak Allah itu kan artinya firman Allah itu kan. Karena firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi anak itu kiasan untuk firman Allah. Nah sekarang ada waktu di mana anak Allah tidak ada. Arius dipanggil sama patriarknya. Patriark itu kalau sekarang di gereja Protestan ketua sinode. Jadi panggil, kenapa kamu ajaran yang aneh-aneh? Diajak debat itu ketua sinodenya. Sudah dilarang-larang, ini kamu bertentangan dengan ajaran para rasul. Dia malah menunjukkan diri sosok yang teraniaya. Lalu dia diberi waktu, kamu boleh mengkoreksi pendapatmu. Lalu para uskup di wilayah Alexandria, kumpullah 100 orang uskup dari berbagai macam wilayah gereja, kumpul di Alexandria untuk mendiskusikan yang benar Arius atau gereja. Jadi semua itu ada prosesnya, bukan tiba-tiba aja Konstantin memaksakan ketuhanan Yesus itu ajaran tidak bermutu. Kayak gitu kok ya ada orang Kristen yang terpengaruh. Sudah bacaannya kurang, refleksinya kurang kritis, mainnya kurang jauh, tapi PD-nya luar biasa kan. Kelompok ini kan PD-nya luar biasa. Nantang-nantang debat orang, bacaannya cuman ya nggak bisa membedakan sumber primer, sumber sekunder, apalagi tersier. Hanya dikatakan ini ada dokumennya. Ini dokumen dari tahun berapa, bahasanya apa? Alkitab terjemahan Melayu dari abad ke-17 dipertentangkan dengan Alkitab TB tahun 74. Ya mesti aja bahasa itu berubah. Yang berubah itu adalah bahasanya, makanya Alkitab itu butuh revisi. Yang direvisi kan bukan pesan teks aslinya. Saya berikan contoh yang sering saya berikan. Berikanlah tumpangan sesamamu dengan percuma. Bahasa Melayu tahun 60-an percuma itu artinya cuma-cuma. Tapi kalau sekarang kata itu dipertahankan di Alkitab terjemahan lama, percumalah kita beri tumpangan, kan begitu. Berubah, maknanya berubah. Kenapa di Alkitab terjemahan terbaru kata korban pakai huruf O itu diganti U? Karena kurban dalam bahasa dulu itu sama dengan korban. Korban di bait Allah, korban persembahan, korban ukupan, korban penebus salah, korban penebus dosa. Itu tulisannya korban. Sekarang dibedakan dalam bahasa Indonesia antara korban dan kurban. Kalau kurban itu kurban persembahan di bait Allah, korban buah sulung, korban bakaran. Tapi kalau sekarang korban perkosaan, korban pelecehan, korban penipuan. Lah ini kalau Alkitabnya tidak diganti dengan bahasa yang bisa dipahami oleh generasi baru, ya akhirnya kan kacau maknanya. Jadi orang salah paham lagi mengatakan firman Tuhan kok setiap saat direvisi. Yang direvisi itu terjemahannya dul. Firman Tuhan gak direvisi aslinya. Gini aja gak ngerti-ngerti atau sengaja tidak mau mengerti. Iya kan? Contoh yang lain. Ya, kata perkara. Kata perkara kalau zaman dulu itu artinya suatu hal, perihal.
selidiki, nyatakan segala perkara. Tapi perkara sekarang ini artinya bergeser kasus. Kasus perdata, kasus pidana. Masa Tuhan suruh menyelidiki kasus? Makanya terjemahan Alkitab perlu direvisi. Ingat ya, terjemahannya yang direvisi. Teks aslinya tetap sama. Nah itu loh saudara-saudara, kadang-kadang ini mesti dikomunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan, kita akan bisa lost generation, generasi kita. Saya sering melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Agar khotbah-khotbah di gereja sudah cukup. Tapi ringankan beban dari para pendeta itu dengan melahirkan pelayanan kaum awam. Ya sekalipun dia belajar teologi bukan untuk ditahbis jadi pendeta, tapi untuk memperluas jaringan pelayanan gereja, karena tidak mungkin seluruh pendeta menjawabi orang satu-satu. Sekarang belum dibikin bukunya dijawab, besoknya muncul lagi yang baru. Kristen nyolong Tauratnya Yahudi, coba. Jadi kita tidak main di dunia medsos ini, kita bisa ketinggalan. Tapi kalau kita main di dunia medsos, nunggu kita ahli, kita akan kelewatan. Kita akan ketinggalan. Nah kembali ke konsili tadi, setelah diperingatkan 100 orang, dibuktikan kamu salah. Yang kamu sebut anak Allah tidak mungkin setara dengan Bapa, itu kemanusiaan Yesus. Tapi kalau firman Allah, masa kamu bedakan dengan Allah? Kamu ini secara tidak sadar terpengaruh oleh filsafat neoplatonisme, bahwa aliran pertama dari sang realitas ini lebih rendah dari aliran, seperti air sungai itu loh. Air samudra gitu. Nanti di sungai yang paling dekat dengan samudra kan ikannya lebih banyak. Nanti begitu semakin jauh diganti, tidak ada ikannya lagi di situ. Karena apa? Sudah airnya menjadi air tawar, bukan air asin gitu loh. Jadi semakin dekat dengan samudranya, semakin asli, semakin melimpah. Semakin semakin jauh dari limpahan ketuhanan itu. Makanya kurang ilahi yang jauh itu. Yang pengaliran kedua lebih dekat dengan yang ilahi. Aliran ketiga sedikit lagi tinggal 80%. Aliran keempat sedikit lagi tinggal 7%. Itulah ajaran yang nantinya disebut ajaran martabat 7 dalam aliran tasawuf Islam itu. Nah ini mesti dipahami. Ya, kemudian disidanglah Arius itu. Kamu kalau tidak mau mengubah pendapatmu, kamu harus keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir dia. Tapi di sana sini dia tebar pesona. Tebar pesona, saya orang yang dianiaya oleh patriark saya, oleh ketua saya dianiaya, saya dianggap sesat. Padahal yang saya lakukan kan saya cuma mengatakan apa yang sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku. Lah orang yang dengar di luar, keterlaluan sekali Patriark Alexander. Kan Arius benar mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Padahal kasusnya apa di situ? Bapa lebih besar daripada itu merujuk kemanusiaan Sang Kristus, tidak merujuk kepada keilahiannya sebagai firman Allah. Kira-kira kalau dipersingkat begini, firman Allah dengan Allah itu duluan mana? Ini kalau soal urutan kan, duluan Allah apa duluan firman Allah? Nah kalau dijawab duluan Allah, berarti Allah eksistensinya sudah ada, firmannya Allah belum ada. Berarti ada waktu di mana eksistensi Allah sudah ada, firman Allah belum ada. Berarti pernah ada waktu dia tidak punya firman. Pernah ada waktu dia tidak maha berfirman. Pernah ada waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mencipta pun tidak bisa karena firmannya belum lengkap. Apa seperti itu? Bayi lahir tidak bisa langsung ngomong I love you kan? Baru dia belajar bahasa Inggris. I just call to say I love you. Itu kan proses belajar. Jadi manusia dapat bicara, dapat berpikir, itu proses belajar. Lah Tuhan masa pernah belajar? Tuhan tuh dari kekal sampai kekal. Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang.
Dia tidak pernah tidak ada firman. Dia tidak pernah tidak bisa berfirman. Dia selalu maha dan maha. Maka Tuhan dengan firman-Nya dan dengan rohnya sejak kekal tidak bisa dipisahkan. Terus Anda tanya kepada saya, Pak Bambang, ini tolong Pak dijawab, jangan tersinggung ya Pak. Bapak dengan pikiran Bapak lebih tinggi mana? Itu pertanyaan orang yang kurang satu on itu. Karena pikiran saya itu satu dengan saya, bagaimana bisa dibandingkan? Minta maaf Pak, saya tidak bisa menerima roh Bapak. Saya tidak bisa menerima pikiran Bapak. Saya hanya bisa menghormati Bapak. Loh, kalau kamu menerima saya, kamu harus menerima pikiran saya dan roh saya. Pak Bambang kita hormati, tapi rohnya tidak. Hanya orang-orang yang bingung yang mengatakan begitu. Karena Allah, firman Allah dan roh Allah itu satu paket. Bagaimana bisa dipisah-pisahkan? Bagaimana bisa dibanding-bandingkan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Elohim. Beresit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Bumi itu belum berbentuk. Veha-aret hayyetah tohu wa bohu. Belum berbentuk dan kosong. Itu proses keadaan dunia sebelum sempurna kan. Masih chaos, masih tohu wa bohu. Vehosek alpenitehom. Dan kegelapan meliputi samudra raya. Viruah Elohim, perhatikan, dan roh Allah. Merakefet alfinehamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Itu artinya bukan roh Allahnya lebih kecil dari airnya melayang-layang. Itu kata kiasan yang mengartikan Allah menyalurkan daya hidup dari dirinya sendiri kepada ciptaan itu, sehingga dari chaos menjadi kosmos, dari ketidakteraturan menjadi keteraturan. Bumi bergerak pada orbitnya masing-masing, matahari, bulan, bintang. Itu maknanya Tuhan memberikan keteraturan lewat rohnya yang tertib itu. Makanya dari kios menjadi kosmos. Berfirmanlah Allah, wa yomer Elohim yehior wa yehior, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi diciptakan lewat firman-Nya. Lah kalau firman pernah tidak ada, dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Nah itu kira-kira seperti itu. Maka kemudian gereja bersidang, muncullah draft pengakuan iman, draftnya. Tapi waktu itu Konstantin dari perjalanan dari Makedonia menuju ke Alexandria, dia kecewa berat ketika mendengar perdebatan antara Arius dengan patriarknya itu. Sedianya saya ingin mengunjungi kota Alexandria, tapi begitu kabar yang tidak penting itu terdengar di telinga saya, aku membatalkannya walaupun sudah menempuh separuh perjalanan darinya. Jadi Konstantin tidak punya peran penting dalam konsili seperti yang diceritakan film Da Vinci Code itu. Konstantin itu terbukti manusia politik. Manusia politik itu lihat angin. Kalau anginnya menguntungkan dia ikut. Kalau tidak dia tidak ikut. Makanya hati-hati. Jangan sampai 5 tahunan gereja dijadikan mekanisme 5 tahunan. Gereja harus punya dasar yang kuat. Maka kemudian Konstantin tidak jadi pergi ke Alexandria. Tapi kemudian ada uskup dari Spanyol, namanya Hosius, yang nantinya memimpin sidang pertama konsili ini. Dia mengatakan bahwa saya kira gereja punya pertimbangan sendiri. Bagi engkau wahai kaisar ini tidak penting. Tapi bagi kami para imam-imam gerejanya, para pendeta gereja, kita tidak mungkin kompromi dengan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh para rasul. Lalu Konstantin mengizinkan Hosius meneliti kasusnya Arius itu ke Alexandria. Setelah diteliti dia lapor kepada Konstantin, kita tidak bisa kompromi. Kompromi dengan Arius sama dengan mengoyakkan jubah Kristus. Lalu Konstantin mengizinkan, kalau gitu selesaikan persoalan teologi itu, tapi kalau bisa jangan mengganggu keseimbangan. 2 Tawarikh pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya,
Api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari, dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata,
sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.